Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya akan membahas tentang berhati-hatilah dengan harta. Bagi kebanyakan orang, dunia memang tempat yang sangat mengasihkan. Semua yang ada di dalamnya begitu menggiurkan, baik itu berupa harta, tahta, dan juga kalau bagi laki-laki adalah para wanita yang cantik cerita. Tetapi jika kita hanya memperhatikan keindahan dunia, maka diri kita akan terlena. Terkadang kita lupa, dunia ini adalah fana dan hanyalah sementara. Kita hidup di muka bumi seperti orang yang sedang berkelana. Kita sedang berada di satu episode kehidupan yang akan terus berlanjut ke episode berikutnya. Lalu kemana tujuan utama kita? Tujuan utama kita adalah akhirat, tempat yang kekal dan abadi. Jadi berhati-hatilah terhadap godaan dunia. Sebab seperti harta yang merupakan perhiasan dunia, ini hanya tipuan belaka. Makanya kalau kita mempunyai harta, kita harus banyak bersedekah. Yang hanya akan apa? Harta yang merupakan tipuan dari dunia belaka itu hanya akan melengahkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini indah dan mempesona. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyerahkan kepada kalian. Kemudian Allah akan melihat bagaimana kalian berbuat atas dunia ini. Maka berhati-hatilah dalam urusan dunia dan berhati-hatilah juga terhadap wanita. Hadis ini mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati dan bersikap bijak terhadap kehidupan dunia. Kita tentu sudah tahu bahwa dunia adalah fana. Sebab akan ada masanya seluruh dunia ini akan hancur. Atau bahkan diri kita yang lebih dahulu meninggalkan dunia. Oleh sebab itu, jika kita ingin kebahagiaan di akhirat kelak, maka harus berhati-hati dengan dunia dan juga harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta dan anak keturunan merupakan bagian dari perhiasan kehidupan dunia di akhirat kelak. Harta tersebut tidak memberikan manfaat sama sekali kecuali bila ketika di dunia dibelanjakan pada perkara yang diridhoi oleh Allah. Adapun amalan yang diridhoi di sisi Allah, maka itulah yang lebih baik dari seluruh perhiasan dunia dan merupakan perkara terbaik yang diharapkan oleh manusia. Karena perhiasan dunia itu fana. Sedangkan pahala amalan yang diridhoi di sisi Allah akan senantiasa kekal. Pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada hambanya agar tidak terlena dengan kenikmatan dunia berupa harta dan anak keturunan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa harta dan anak keturunan merupakan fitnah dan ujian bagi hambanya di dunia ini. Sehingga jangan sampai dengan keberadaan harta ini menjadi fitnah yang akan mendatangkan mudarat atau kejelekan bagi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan oleh manusia hanya relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian." Kemudian di surat lain di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 7, hal ini juga sudah dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Berfirmanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya mendapatkan pahala yang besar." Harta adalah amanah titipan dari Allah semata. Kemudian kita lanjutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya tentang 4 hal. Usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dari mana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan." Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingat bahwa harta akan dihisap. Tidak hanya dihisap untuk bagaimana cara mendapatkannya, tetapi juga dihisap terkait bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Mungkin kita bisa menjamin harta yang kita dapatkan dengan cara halal, tetapi itu belum cukup. Ada tugas yang kedua, yaitu bagaimana menggunakan harta itu untuk sesuatu yang benar. Dalam menyikapi harta yang ada dalam genggaman, yang perlu dipikirkan oleh seorang muslim bukanlah segera membelanjakannya, namun perhatian utama bagi seorang muslim adalah keadaan saudara seimannya sebagai bentuk kepedulian sosial. Jika masih ditemukan saudara yang perlu dibantu, saudara yang dekat, tetapi yaitu saudara yang tidak mengandalkan kita. Kalau nanti ada yang mengandalkan kita sehingga dia tidak bekerja karena sering kita kasih, itu juga tidak baik. Jadi yang benar-benar kita bisa bantu, misalnya orang sakit, ya, orang yang benar-benar susah mencari pekerjaan, bukan malas mencari pekerjaan. Itu yang perlu kita bantu. Pada hakikatnya dalam setiap harta yang Allah titipkan terdapat hak sesama. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah dirasa selesai urusan tersebut, maka perlu kita berintrospeksi diri. Apakah masih ada hutang yang menjadi tanggungan kita? Saat masih memiliki hutang, akan lebih baik seorang muslim segera membayarkannya terlebih dahulu daripada ngasih ke orang lain. Karena kalau kita punya hutang, kita pura-pura tidak punya hutang, dan malah uang yang ada kita belanjakan kepada yang lain, ya, itu hutang kita tidak dilunasi dulu, itu juga tidak boleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya seorang muslim bisa memikirkan investasi maupun pengembangan harta. Dalam pandangan kita, keberadaan harta adalah sebagai fasilitas untuk
pengembangan diri dan terus diputar agar bisa berkembang. Yang terakhir baru bisa kita belanja untuk yang konsumsi. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan apa yang diinginkan. Dengan demikian manfaat harta akan mengantar kepada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, rezeki memang penuh dengan teka-teki. Seringkali perputarannya di luar logika dan daya manusia. Sebagai orang yang berlimpahan harta, sedangkan kelompok orang ada yang kekurangan. Ada yang bersusah payah memeras keringat untuk mengais rezeki, bahkan tak jarang rezeki yang dinanti tak jua menghampiri. Sedangkan di sisi lain ada di kalangan tertentu yang sekali duduk itu sudah mendapatkan banyak sekali. Begitulah rezeki. Pemirsa yang dirahmati Allah. Namun memiliki harta banyak bisa juga menjadi ujian dalam hidup kita. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus bisa mempergunakan mana yang menjadi hak kita dan mana yang bukan menjadi hak kita. Kalau itu merupakan hak orang lain, yang kita harus berikan kepada orang lain. Ya. Jadi kita semua tidak menginginkan hal yang jelek. Hal yang dianggap sebagai nikmat ternyata justru malah mendatangkan azab. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mengatasinya? Dalam Sahih Bukhari disebutkan satu hadis bahwa Rasulullah SAW, barang siapa diberikan oleh Allah harta kepadanya, kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya, maka ia akan berwujud ular yang sangat besar, yang akan menariknya dengan dua tulang rahangnya yang lebar. Kemudian ia berkata, saya adalah harta simpananmu. Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini sampai akhir hayat. Oleh karena itu, jangan sampai salah menyikapi kehidupan di dunia ini. Jika salah bukan kebahagiaan yang datang, justru keresahan, kesengsaraan yang akan muncul dalam diri kita. Jadi kita memaksakan diri untuk memberi segala sesuatu, tetapi padahal hati kita, ya, padahal sebenarnya kita tidak punya apa-apa, nol. Ya, jadi itu justru yang menjadi keresahan. Bekali kehidupan ini dengan penuh keimanan dan ilmu yang cukup agar bahagia yang didapat. Iman dan ilmu akan menuntun kita bersikap dan bertindak wajar. Jadi jangan sampai kita terperdaya atau terlena. Berhati-hatilah terhadap godaan harta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wablahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.